wanita-wanita yang Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2025 setelah kebaktian umum kedua selesai. Bertempat di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian, hadir, dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Minggu 15 Juni 2025. Persekutuan Usia Anugerah akan diadakan pada hari Kamis 19 Juni 2025 pukul 10 pagi bertempat di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim.
dengan tema berjaga-jaga dan mengucap syukur. Kepada seluruh kaum lansia Bethlehem, mari hadir dan bersukacita bersama. Kamis 19 Juni 2025. Persekutuan Pemuda akan diadakan pada hari Jumat 20 Juni 2025 pukul 18.30 di ruang kelas Madia Gereja Bait Lahim dengan judul Pause and Recharge. Kepada seluruh pemuda, kami undang untuk hadir dalam persekutuan ini Jumat 20 Juni 2025. Persekutuan WBI Junior akan diadakan pada hari Jumat 20 Juni 2025 pukul 18.00 di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim dengan kegiatan sharing dan diskusi firman Tuhan dengan tema Sarah, berharap di tengah kemustahilan. Kepada seluruh wanita Bait Lahim yang berusia 55 tahun ke bawah, kami undang untuk hadir dalam persekutuan ini Jumat 20 Juni 2025. Halo Jemaat Bait Lahim, bagi Anda anggota kaum remaja, pemuda, pria, dan wanita Bait Lahim, yuk join keseruan badminton bareng PKMB, PBI, dan WBI yang akan diadakan pada hari Minggu 22 Juni 2025 jam 12 siang di lapangan Dadali dengan biaya kontribusi sebesar 15.000 per orangnya. Harap segera daftarkan diri Anda kepada saudari Clarin atau Stefani. Jangan lewatkan keseruan ini ya. Minggu 22 Juni 2025. GBI Bait Lahim Bandung akan mengadakan sekolah Injil liburan dengan tema Karang dan Ombak yang akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 2 sampai 4 Juli 2025 pukul 8 pagi bertempat di Gereja Baptis Bait Lahim. Bagi seluruh murid sekolah minggu, kelas B-Kids hingga tunas muda, atau anak-anak yang berusia 4-15 tahun, mari segera daftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dibuka untuk umum. Harap mendaftar melalui link yang sudah dibagikan melalui WhatsApp grup kelas sekolah minggu masing-masing. Pendaftaran paling lambat hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia sekolah minggu. Yuk, isi waktu liburan kalian dengan berbagai aktivitas menarik yang seru dan pastinya membangun iman yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mari, ajak anak, cucu, keluarga, saudara, dan kerabat Anda. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bersyukur pagi hari ini, kasih Tuhan luar biasa buat kita, boleh mengizinkan bersama-sama kita pagi ini tidak hanya bangun pagi, tapi ada waktu untuk bisa ambil bagian dalam kebaktian yang pertama di gereja kita. Oleh sebab itu, saya menyambut kita semua, selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua, kiranya suasana kebaktian pagi ini membawa kita semakin dalam dengan Tuhan. Demikian yang ada di rumah, terima kasih untuk waktu yang baik yang boleh diberikan untuk kita bersama-sama ada dalam satu suasana menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Selamat bergabung dan saudara-saudari Australia, selamat bergabung. Kita sama-sama berbakti pagi ini, kiranya nama Tuhan senantiasa dibesarkan atau ditinggikan dalam kebaktian kita pagi ini. Dan pagi ini adakah yang baru pertama kali berbakti? Ada? Baik, kalau tidak ada kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan pagi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa yang baik,
yang senantiasa menolong hidup kami, menyertai kami, dan memimpin hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam suasana sukacita, di mana kami boleh berbakti bersama-sama. Kami rindu Tuhan supaya Engkau boleh dimuliakan dalam hidup kami. Kami boleh menyembah Engkau, dan terlebih kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam firman. Biarlah Engkau memperlengkapi kami dan mendidik kami agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan sekali lagi menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kesempatan yang indah ini dalam kebaktian yang pertama, membesarkan Engkau dan siap untuk menikmati firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Cek. Cek. Sekali lagi ya, shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Yeremia 33 ayat 3. Inilah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari kita akan menyatakan cinta kita untuk Tuhan dengan mengangkat pujian Kau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kita katakan lagi, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan.
Tuhanku. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita mengangkat pujian, puji namanya. Seribu lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Sekalian nyanyi bagimu, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Nama Yesus menghiburkan, terpujilah nama Tuhan. Dan nyanyian kesayangan, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Kuasa dosa binasa, terpujilah nama Tuhan. Bersihlah najis dan noda, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Silakan untuk duduk kembali. Saat pergumulan kita hadapi, kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu berujung pada kebaikan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Mari kita akan menyampaikan setiap pergumulan kita, setiap pergumulan gereja kita dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan pujian tiap hari, tiap jam. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku.
sampai masuk surgamu. Kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan pagi ini untuk segala pergumulan dan mungkin segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami, rindu supaya Engkau boleh tidak hanya berbicara kepada kami, tetapi memimpin kami dalam segala keadaan hidup kami. Khususnya kami mau berdoa untuk tiap-tiap jemaat, keluarga besar Bait Lahim yang mungkin sedang dalam pergumulan atau sedang menghadapi hal-hal yang sukar dalam hidup mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Berdoa baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga, kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kasih senantiasa menolong dan memimpin seluruh keberadaan keluarga besar kami. Bila mana mereka ada dalam keadaan yang sukar, tangan kasih-Mu Tuhan senantiasa menjadi pembela, penghibur, penguat dalam kehidupan mereka. Supaya sungguh-sungguh dalam keadaan yang sulit pun mereka dapat bersyukur karena Engkau Allah yang baik senantiasa ada bagi mereka, senantiasa menolong hidup mereka dan memberi waktu untuk sungguh-sungguh mereka dapat memahami betapa kasih setia-Mu besar dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kalau mereka ada dalam keadaan yang sungguh-sungguh merasakan duka karena berbagai hal yang dialami, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dalam keadaan yang lemah tubuh, Tuhan Engkau jamah dan pulihkan keadaan mereka. Biarlah mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan yang indah di dalam hidup mereka. Bila mana mereka bergumul dengan ekonomi atau kerja dan usaha, tangan-Mu Tuhan yang senantiasa penuh dengan berkat, memberi jalan keluar dalam hidup mereka. Untuk membimbing dan mengarahkan mereka supaya senantiasa dalam pergumulan ini mereka biarlah bergantung dan bersandar kepada Engkau. Atau mungkin dalam pergumulan dengan studi, Tuhan memang menempuh pendidikan tidak mudah. Tapi satu hal yang kami tahu dan kami yakini kepada Engkau, bahwa Engkau memberi hikmat kepada anak-anak-Mu untuk terus menempuh pendidikan ini dengan kasih yang datang dari Engkau. Dan hikmat-Mu inilah yang akan memampukan anak-anak-Mu untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik, dengan hasil yang mendatangkan berkat, tetapi juga memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang boleh lulus di tingkat SD, SMP dan SMA di gereja kami, dan mereka akan melanjutkan jenjang berikutnya. Kiranya Tuhan Engkau terus memberi kesehatan kepada mereka, tetapi juga pimpinan-Mu senantiasa ada bagi mereka untuk menolong mereka supaya di jenjang selanjutnya mereka dapat juga menyelesaikan dengan penuh pengharapan kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Demikian untuk saudara kami yang sedang bergumul dan juga terus berjuang untuk keturunan yang mereka rindukan supaya boleh menjadi kebanggaan dan keberkatan dalam keluarga. Engkau Allah yang baik, kami percaya mengaruniakan bagi jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul dengan keturunan ini. Buka kandungan mereka dan berkati dengan kasih-Mu supaya keluarga-keluarga mereka sungguh dapat bersuka cita karena kemurahan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup mereka.
Juga kami berdoa untuk saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan pimpin dan tolong hidup mereka agar senantiasa mereka hidup takut akan Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Ada Ibu Noneng, Ibu Delina Tanujaya, Saudari Yeni Yah Sastra, Saudari Monika, Ibu Tiara, Ibu Lamria, dan Ibu Ricin. Biarlah Tuhan senantiasa melingkupi keluarga ini dan pribadi-pribadi ini yang sedang berulang tahun. Dan juga memimpin mereka dalam kasih-Mu sehingga mereka boleh menjadi pancaran berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan gereja kami Tuhan. Baik yang ada di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem, di induk ini Tuhan, maupun di beberapa tempat yang menjadi naungan dalam gereja kami, Pos PI dan cabang kami, di Trucuk, di Purbowangi, Jati Jajar, maupun yang ada di Banjar dan Kampung Laut, dan bahkan yang ada di Ciwidey dan juga yang ada di Cianjur. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa melimpahkan kemampuan dan juga kekuatan ekstra bagi para pelayan maupun jemaat untuk senantiasa tetap berada dalam kedewasaan rohani dan kesatuan iman untuk mengembangkan pelayanan dengan baik dan bahkan memiliki hati yang luar biasa untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati masing-masing pelayanan ini dan terlebih kami yang ada di Bandung ini di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Tuhan menolong gereja ini agar sungguh-sungguh melalui gereja ini banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Teristimewa mereka boleh percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup yang memberikan kekekalan, ketenangan jiwa, tetapi juga damai yang berlimpah-limpah, yang membawa setiap orang untuk masuk dalam keluarga Allah dan juga memiliki sorga yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Sorgawi. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, biarlah Tuhan beri hikmat, baik gembala sidang maupun para diakon, panitia perancang, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan dilimpahkan bagi mereka untuk dapat menjadi kesaksian dan berkat bagi seluruh jemaat di Bethlehem dan mereka boleh mengembangkan pelayanan oleh karena didorong iman dan kemurahan dari Tuhan semata-mata. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk melaksanakan sekolah Injil liburan yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai 4 Juli yang akan datang di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa mengaruniakan kesehatan yang baik bagi setiap murid yang akan ambil bagian dalam sekolah Injil liburan ini. Terlebih bagi guru-guru yang akan menjadi bagian untuk mengajar para murid. Tuhan, biarlah Engkau mengaruniakan mereka hikmat supaya sungguh-sungguh mereka boleh mengajarkan dan mendidik setiap peserta murid yang akan ambil bagian dalam sekolah Injil liburan untuk tidak hanya dilatih, tapi ditantang untuk mereka ambil keputusan yang tepat supaya mereka boleh berpengalaman dengan Tuhan dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka penuh waktu kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh memperoleh dan mengalami keselamatan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Dan bagi setiap anak-anak kami yang mungkin sudah ada dan hidup di dalam Tuhan, biarlah Engkau perteguh iman mereka dan diarahkan untuk mereka turut ambil bagian dalam pelayanan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelaksanaan IBYC di Solo. Kami berdoa baik panitia, peserta, pembicara, cuaca dan segala sesuatu yang diperlukan. Tangan Tuhan yang memberkati dan menolong sehingga target dari IBYC ada 1000-an orang boleh datang untuk menikmati pelaksanaan persekutuan yang indah
seluruh kaum muda yang ada di Indonesia boleh berkumpul dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Untuk pemerintah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik di pusat maupun ke daerah, khususnya daerah Jawa Barat dan kota Bandung. Kami berdoa, biarlah Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melatih setiap masyarakat agar sungguh-sungguh tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga membawa diri untuk bertanggung jawab dalam segala hal mereka, supaya mereka tunduk dan setia kepada pemerintah. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan juga firman Tuhan yang kami akan dengarkan hari ini. Biarlah boleh menggugah hati kami dan membawa kami untuk didewasakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita akan mempersiapkan persembahan dan perpuluhan kita. Kepada para petugas dipersilahkan. Jemaat yang terkasih, silakan bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, inilah persembahan dan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan. Tuhan juga memberkati setiap usaha kami. Tuhan juga memberkati tiap-tiap orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan gereja. Agar Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pimpinan, dan Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan untuk dapat mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk para petugas. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah iman yang waspada, yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Kok Christian dan Ibu Susi akan membantu kita membacakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah.
Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar untuk khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto Setianto. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada hari istimewa sebetulnya ya. Kalau saudara tahu hari apa itu? Tidak tahu, bagus ya. Jadi saya akan memberitahu. Saudara, kalau saudara cek di kalender ya, dari negara asal saya, minggu ketiga itu adalah Father's Day atau Hari Ayah. Bulan lalu
hari ibu diperingati dapat gift ya, dapat hadiah. Hari ini hari ayah karena ayah yang mencari uang, nanti memberi hadiah itu kepada ibu-ibu lagi. Nah, bapak-bapak dan semua kaum pria, selamat hari ayah. Tuhan memberkati kita semua ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan lewat pujian tadi bahwa kami rindu dipakai oleh Tuhan supaya kami memiliki anggota tubuh yang bisa melakukan tugas-Mu. Pada pagi hari ini, Tuhan berbicara kepada setiap kami yang hadir. Roh Kudus memberikan iluminasi, penerangan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan uraikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, beri hati kami yang terbuka untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan memperhatikan satu perikop ya, yang menarik bagi saya, yaitu 1 Yohanes pasal 4, 1 sampai 6. Ya. Latar belakang dari surat Yohanes ini semua tahu ya, pasti penulisnya. Ditulis oleh Yohanes. Ditulis oleh Yohanes, salah satu murid Yesus, ya, Rasul Yohanes. Dia menulis Injil Yohanes, dia menulis 3 surat Yohanes, dan dia juga menulis kitab Wahyu. Ya, sangat produktif. Sasaran dari Yohanes ini adalah kita semua, yaitu jemaat Kristen waktu itu di Asia Kecil, ya. Dan pasti Yohanes juga menunjukkan surat ini kepada kita. Jadi dengarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Waktu itu, waktu surat ini ditulis untuk pertama kali, Yohanes menulis kepada jemaat di Asia Kecil. Sekarang ini Turki ya. Mereka menghadapi ancaman ajaran sesat. Wah, berbagai macam ya. Kalau saya sebutkan saya pun bingung artinya apa ya. Tapi ajaran sesat yang mereka terima adalah gnostisisme, lalu juga doketisme. Jadi begitu maraknya ajaran-ajaran ini sehingga Yohanes menulis surat ini kepada mereka. Ya. Apa relevansi surat ini kepada kita pada saat ini? Yang pertama, Yohanes mau menegaskan iman kita terhadap ajaran sesat yang meragukan keilahian atau kemanusiaan Yesus. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Lalu juga Yohanes menekankan kasih yang praktis kepada sebagai bukti iman kita yang sejati. Lalu peringatan terhadap dosa. Tapi juga penghiburan bagi kita yang bertobat ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah iman yang waspada. Seringkali kita sebagai orang percaya, ya termasuk saya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Saya berpikir ketika saya bertobat dari dosa, lalu menerima Yesus di dalam hati saya, terus saya rajin ke gereja, ya. Saya pikir sudah cukup. Wah, semua anggota keluarga saya sudah selamat. Sehingga kita terlena. Ya. Padahal di dalam teks ini, Yohanes mengingatkan dengan sangat tegas. Ya. Waspada, waspada, waspada. Sorry, ini kalau tidak tahu teknologi seperti ini ya. Oke,
iman yang waspada. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, ada kecelakaan yang bisa dihindari. Ya, seringkali ketika kita mengalami musibah, ya, di akhir musibah itu, aduh coba, kalau saya begini, saya selamat. Ya. Saudara sudah tahu, kita sudah tahu bahwa kecelakaan itu bisa dihindari. Ya. Jadi seharusnya sebagai orang percaya kita tuh tidak boleh mengalami kecelakaan. Ya. Atas keteledoran kita. Nah tahun 2023 Bapak Ibu Saudara, ya, di Swiss ada 2 kereta api. Ya, ada yang pernah ke Swiss, nyaris bertabrakan. Perkaranya sepele, karena operatornya mengabaikan sistem peringatan dini. Ya, ada di stasiun, termasuk di kereta api itu ada peringatan dini. Artinya sebelum terjadi kecelakaan sudah ada peringatan. Semua alat sudah tersedia. Tapi kewaspadaan yang kurang nyaris membawa bencana. Akhirnya memang kereta itu tidak bertabrakan. Ya. Swiss itu negara yang paling aman, paling bersih dan sebagainya. Tapi bisa saja terjadi karena apa? Karena kewaspadaan yang kurang. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan memberi sistem peringatan dini dalam kehidupan rohani kita. Dan peringatan itu ada di dalam teks yang kita akan bahas bersama-sama. 1 Yohanes 4:1-6 ini panduan Allah untuk mendeteksi tabrakan iman sebelum terjadi. Ya. Jadi saya sih waktu merenungkan ini betul juga ya. Kenapa kita mengalami musibah, kecelakaan? Kalau kita pikirkan mendalam, kebanyakan karena kecerobohan. Ya, saya sebagai pengajar seringkali mengingatkan kepada murid-murid saya, kamu kalau menghadapi ujian, persiapkan sejak hari pertama kamu kuliah. Ya. Tapi kebanyakan murid-murid itu ya tunggulah. Besok mau ujian, malam ini saya belajar. Nanti waktu hasilnya tidak lulus, ya mereka protes. Itu kan kita seperti itu. Seringkali kita hidup seperti itu. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ya, supaya kita bisa selamat dari kecelakaan. Nah, Saudara, di dalam teks ini ada 3 peringatan darurat. Ayat yang pertama, waspadalah. Ya, waspada. Di dalam ayat 2 sampai 3 dia harus mengingatkan uji dengan kriteria ilahi. Dan yang ketiga, bertahanlah. Ya. Kita akan selidiki satu persatu. Oke. Yang pertama, waspada. Yohanes menulis kepada jemaat di Efesus waktu itu, saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Surat ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Ya. Berarti peringatan waspada ini
sudah diberikan lama sekali. Ya. Yohanes bilang, jangan percaya setiap roh. Jangan percaya setiap roh. Kata percaya di dalam teks ini, ya, di dalam bahasa aslinya, dalam bentuk present continuous. Ya. Kalau saudara yang tahu bahasa Inggris, ya, present continuous itu dalam bentuk ing. Listening, reading, ya, preaching, dan lain sebagainya yang pakai ing semua. Makna dari grammar ini supaya kita sebagai orang percaya stop percaya begitu saja kepada setiap roh. Kita kan kalau misalnya mendengar ajaran yang baru, wah, semua excited. Wah, ini pendeta ini bicaranya bagus. Dia punya roh profetik yang luar biasa. Nanti akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu. Yohanes mengingatkan, ya, stop. Percaya begitu saja, ujilah. Bagaimana mengujinya? Ya. Kan saya orang awam, Pak. Saya tidak mengerti. Saudara, Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita. Ya. Tanya kepada pendeta saudara. Tanya kepada guru sekolah minggu saudara. Ya. Jangan percaya begitu saja akan roh yang gentayangan di sekitar kita. Ya. Karena roh itu bergentayangan kan. Ya. Ada banyak ajaran yang kita dengar di YouTube. Ya. Ya, di YouTube kebanyakan. Saya suka memperhatikan YouTube. Ya. Bagaimana para pengkhotbah berbicara. Kadang-kadang ada yang memanipulasi. Ya. Ada yang mengemis-ngemis. Ada juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, George Barna, saya kenal secara pribadi, ya, hebat ya. Yanto kenal George Barna. Karena dulu dia ini saya dulu pernah bekerja di satu organisasi Kristen internasional, Compassion. Ya. Nah, Bapak George Barna ini sebagai Board of Trustees, ya. Jadi semacam pelindung. Wah, orangnya baik. Tahun 2023 beliau membuat survei. Surveinya begini, 68 Kristen muda tidak bisa membedakan ajaran sesat. Wih, saya kaget. Ya, coba bayangkan, banyak di antara kaum muda tidak bisa membedakan ajaran sesat. Ya. Contohnya begini misalnya, Tuhan tidak peduli dosa, asal kamu bahagia. Kedengarannya memang bagus ya, tapi apakah betul Tuhan tidak peduli dosa? Tuhan sangat memperhatikan itu. Di dalam pergumulan Yesus dengan para scribe, ahli Taurat, orang-orang Farisi, perkelahiannya tentang hal itu. Ya. Orang-orang ahli Taurat itu bicara bahwa mereka seperti orang yang hebat. Tetapi sesungguhnya mereka itu jauh dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Tuhan tidak peduli dosa asal kamu bahagia. Kamu harus mengakui LGBT. Ya. Kalau saya mengasihi kaum LGBT itu bagus. Tapi kalau saya mentolerir perbuatannya itu sesat. Ya. Bahkan sekarang, coba sudah perhatikan, di Indonesia mungkin belum muncul ya, karena Indonesia kan takut-takut. Di negara Barat ada pendeta khusus atau gereja khusus untuk kaum LGBT. Ya. Terus kita bilang, oh betul ya, berarti ini baik. Baik dari mana? Sejak semula Allah menciptakan Adam dan Hawa.
bukan di antaranya. Nah, jadi saudara perhatikan. Nah, di situ saya menaruh filter air. Kita tidak bisa minum air tanpa filter ya di daerah tercemar. Berarti kita tidak boleh menelan begitu saja setiap ajaran. Saya waktu ke NTT ya, keliling NTT, itu ada sumurnya sumur penampungan hujan ya. Jadi orang ambil air untuk masak di sumur itu. Yang membuat saya kagum, kaget dan takut, hewan-hewan juga minum di situ. Babi, ya, kuda. Wah, saya bilang, terus mereka minum langsung. Terus akhirnya saya bilang, saya mencari alasan, saya bilang, Pak, itu ada kelapa, ya. Saya tidak mau menyinggung mereka sebelum saya dikasih air, karena saya pernah melihat air 1 gelas itu hanya 1/4 aja yang bisa diminum. Ke bawahnya itu mungkin kapur atau apa ya. Dan puji Tuhan mereka peka pada Roh Kudus. Jadi setiap kali saya datang, wah, untuk Pak Pendeta kami kasih air kelapa ya. Jadi saudara, seperti inilah harusnya kita waspada kepada ajaran sesat. Jangan terima begitu saja. Sekarang banyak sekali ya. Kalau saya sampaikan 2 jam saudara kuat tidak ya. Jadi yang pertama waspada kepada setiap roh. Uji dengan firman Tuhan. Yang kedua ya. Yang kedua saudara, uji dengan kriteria ilahi. Ya, bukan uji dengan perasaan kita sendiri. Ayat 2 dan 3, dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, apa? Berasal dari Allah. Lalu yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi roh antikristus ini lagi bergerilya ya. Noelan, ya. Supaya kita ikut mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap roh yang mengaku Yesus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi roh yang tidak menerima Kristus sebagai dari Allah itu bukan roh yang benar. Nah, bagaimana kita cara mengujinya? Ya, ada beberapa cara. Ya, saudara sebagai orang Kristen, ya pasti punya belajar doktrin di gereja ya, diajarkan baik mungkin lewat khotbah para hamba Tuhan di kelas sekolah minggu. Cara ngetesnya begini, ya Yesus 100% Allah dan 100% manusia, betul atau salah? Oke, dalam hati saya mendengar sebagian betul ya. Yang kedua, apakah salib mutlak diperlukan? Oke, terima kasih ya. Yang ketiga, apakah kebangkitan itu nyata atau hanya omong kosong? Kalau saudara baca Alkitab, saudara bisa tidak percaya kalau Yesus bangkit. Ya. Oh enggak, Yesus semua dicuri sama murid-muridnya. Ya. Waktu malam-malam. Kalau saudara percaya itu, saudara dan saya bodoh. Ya. Tidak mungkin dicuri.
pasukan yang menjaga kubur itu ya dibagi di dalam empat sip. Ya. Setiap pergantian sip sebelumnya itu 1 jam sebelumnya sudah ada tukar menukar. Ya. Jadi tidak mungkin kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak dicuri. Ya. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah guru yang mengajarkan moralitas. Ada seorang hamba Tuhan, orang Indonesia, ya, namanya Yohanes Rahmat. Wah, dia itu pinter, dia PhD. Tetapi akhirnya dia mengatakan, saya mengagumi Yesus sebagai seseorang yang baik. Akhirnya dari denominasinya dia dikeluarkan sebagai pendeta. Dan dia sekarang menulis banyak buku tentang humanisme. Ya. Mengerikan. Ya. Terus kalau misalnya Yesus hanya guru moral, berarti bertentangan dengan ayat yang kedua. Ya. Terus kalau ada teologi juga yang mengatakan Allah tidak menghukum. Benar atau benar? Wah, nggak apa-apalah, Allah mah penuh kasih, tidak menghukum, iya kan? Nggak apa-apa. Nanti suatu saat kamu bertobat. Kalau teologi ini kita aminkan, dia akan bertentangan dengan ayat yang ketiga. Ya. Jadi mari kita berhati-hati. Pertama kita waspada. Yang kedua, uji dengan kriteria ilahi. Saudara menguji, tidak perlu saudara masuk dulu sekolah teologi. Ya. Enggak perlu. Saya senang di kelas sekolah minggu kami, kelas Dewasa Pria 1. Diskusinya itu begitu hebat. Ya. Nanti mungkin usul kepada ketua sekolah minggu, 1,5 jam lah sekolah minggu supaya banyak waktu untuk berdiskusi. Ya. Sampai bel pun masih pada bertengkar. Karena kita menguji dengan kriteria yang benar. Ya, saudara. Jangan dengan perasaan. Kita seringkali pakai perasaan. Nah, saudara, itu ada gambar DNA. Ya. Nah, seperti tes DNA yang membuktikan hubungan keluarga, ya, pengakuan tentang Yesus adalah DNA yang sehat. Jadi kalau saudara mengaku Yesus 100% Allah, 100% manusia, oke, ya. Saudara mengaku Yesus sebagai pribadi yang bangkit. Ya. Berarti betul, ya. Saudara mengatakan bahwa salib itu mutlak, itu berarti betul. Karena sekarang ada teologi namanya teologi kaya raya, ya. Teologi kita bukan teologi salib, tapi teologi kekayaan. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu diberkati, kamu nggak akan susah, ya. Padahal Yesus, Paulus, dan penulis Injil menekankan dengan teologi salib, penderitaan, ya, menderita. Jadi, saudara, mari kita hidup dengan 3 peringatan darurat ini. Yang ketiga, kekuatan orang yang berwaspada. Ya. Dikatakan di sini bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Ya. Ayat yang keempat sampai yang keenam di sini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Jadi kita harus pede, percaya diri bahwa roh yang ada dalam kita itu mengalahkan roh yang di dunia ini. Ya, jangan merasa kalah. Ada janji kemenangan. Dan kemenangan itu bukan karena kita pintar.
tetapi karena Roh Kudus. Ya, saya ingat abad ke-15 ada reformasi Protestan yang mengatakan sola scriptura, kembali kepada Alkitab. Ya, seorang tokoh Martin Luther, ya, seorang rahib, ketika dia tahu bahwa ajaran gereja itu sudah menyimpang, dia protes kepada gereja. Ya. Dan akhirnya orang Kristen membaca Alkitab. Karena apa? Ayat yang kelima bilang begini, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Ya, ada dua batas yang begitu jelas. Mereka dari dunia, kami berasal dari Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Seperti ya, antibodi melawan virus. Firman yang tersimpan dalam hati kita adalah pertahanan terbaik. Jadi sebagai orang percaya, ketika kita diperingatkan, waspada dan berdoalah. Ya. Saudara, baca firman. Baca firman tidak perlu cuci muka, cuci tangan, ya, tidak perlu. Kemanapun saudara pergi, bawa Alkitab. Ya. Saya kalau misalnya ke rumah sakit, karena antrinya banyak, saya baca Alkitab. Ya. Baca Alkitab. Jadi tidak perlu baca yang lain. Ya. Firman Tuhan cukup. Ya. Firman Tuhan ini sebagai apa? Sistem imun yang baik. Karena firman yang masuk ke dalam hidup kita itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan membawa hasil yang baik. Ya. Nah, apa langkah praktis yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bangun sistem peringatan dini. Itu penting, ya. Saudara coba mulai memikirkan, ya, apa ajaran populer yang perlu diwaspadai. Ya, saya mencatat di sini beberapa. Keselamatan diperoleh karena perbuatan baik. Ya. Ketika saya ketemu orang Kristen, saya selalu ada pembicaraan. Dan kalau pembicaraan itu bisa masuk, saya tanya, apakah keselamatan diperoleh karena perbuatan baik? Ya. Hampir, kalau presentasi saya tidak berani, ya. Kebanyakan mereka bilang iya. Ya. Terus orang Kristen banyak yang percaya Alkitab hanya PB dan menolak PL. Ya. Saya orang perjanjian baru, perjanjian lama sudah lewat. Ya. Siapa bilang? Yesus datang tidak menggugurkan PL, tapi dia menyempurnakan PL. Ya. Terus ada ajaran sekarang, orang Kristen boleh berpoligami. Ya, bapak-bapak tepuk tangan, ya. Ada loh. Tuh, contohnya Abraham. Istrinya berapa? Terus lebih ekstrim lagi, tuh kamu lihat Salomo. Berapa istri Salomo? Berapa gundiknya? Ya. Terus ada orang yang mengajarkan orang Kristen harus vegetarian. Ya. Kelihatannya bagus. Tapi ini adalah ajaran populer yang harus diwaspadai. Jangan makan daging, ya. Terus ada banyak juga yang kita dengar, Yesus menikah sama siapa? Maria Magdalena, punya anak. Kita percaya, ya. Padahal Alkitab dengan jelas mengajarkan. Karena kita tidak membaca Alkitab, tidak waspada,
tidak berjaga-jaga, kita percaya. Ya. Jadi sudah melatih. Oh, ada ajaran baru nih. Langsung tahu ya, bahwa ini tidak baik, tidak sesat. Jadi bangun sistem peringatan dini. Untuk mengujinya, pertama, apa kata Yesus tentang hal itu? Ya, surat cek di Alkitab. Tidak ada, oke, abaikan. Lalu sesuai dengan seluruh Alkitab. Ya. Dan yang ketiga, apakah hal ini membawa kepada kekudusan atau keduniawian? Ya. Itu toolkitsnya. Bukan tentang boleh dan tidak boleh. Ya, kalau anak saya tanya, boleh tidak boleh, saya tidak menjawab. Ya, apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah dengan cara seperti kamu menguduskan dirimu? Ya. Kan pertanyaan kita naif. Pak, boleh enggak poligami? Ketika ada roh kuda masuk, boleh, saya bilang. Wah, pendeta yang mengajar berpoligami boleh. Ya, sudah hati-hati. Ya. Yang kedua, jadilah pelaku firman yang aktif. Bukan hanya pendengar saja. Ya. Kalau saudara nanti pulang ke rumah ya, ini challenge dari saya. Baca 1 Yohanes pasal 4. Senin, Selasa, Rabu baca. Lalu hari keempat sampai hari ketujuh pelajari 2 ajaran populer yang saudara tahu dengan kriteria ini. Apa kata Yesus tentang ajaran itu? Apakah sesuai dengan Alkitab? Yang ketiga, apakah ini membawa kepada hal-hal kekudusan atau keduniawian? Ya. Dan saudara, yang ketiga, saudara punya komunitas pengawal iman. Ya. Artinya apa? Saudara bentuk kelompok 3 orang misalnya untuk saling mempertanggungjawabkan. Kita punya kelompok kecil, sebulan sekali bertemu. Ya. Kita punya ibadah doa setiap Rabu. Ya. Kita punya kelas sekolah minggu setiap minggu. Itu adalah komunitas pengawal iman kita. Bayangkan kalau kita sendiri. Ya, saya misalnya saya, karena saya pernah sekolah teologi. Ya. Saya udah tahu semua Alkitab, saya nggak perlu punya komunitas pengawal iman. Kalau saya ketemu mereka juga, saya ngajarin mereka. Ya. No way, tidak berlaku ya di dalam hidup sebagai orang percaya. Ya. Nanti kita ketemu lagi, ya, apa yang kita pelajari minggu ini? Ya. Lalu di kelas saya, karena saya ikut kelas itu, jadi seringkali ada sesuatu, misalnya orang kirim berita ke grup sekolah minggu itu, ya. Jadi kita belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah apa tim SWAT? Tahu SWAT, SWAT itu adalah kekuatan militer di kepolisian Amerika. Ya. Mereka itu adalah senjata SWAT ini singkatan dari Special Weapons and Tactics. Ya. Jadi ini semacam Kopassusnya polisi di Amerika. Tim SWAT ini tidak pernah berhenti untuk berlatih. Mereka itu terus waspada. Dan kita sebagai orang percaya perlu komunitas yang saling mengingatkan. Ya. Jangan hidup sendiri. Bergabung dalam persekutuan. Ya. Saya mau cukup sebulan sekali ke gereja. Ya itu terserah. Itu hak saudara. Saya tidak bisa memaksa. Ya. Tapi saudara, kita perlu komunitas yang sehat, yang bisa menolong kita untuk hidup dengan benar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, harusnya kita punya komitmen. Ya. Kita perlu lebih waspada. Ya. Menjaga diri kita. Yang kedua, kita mau
belajar untuk menguji setiap ajaran. Dan yang ketiga, kita butuh komunitas yang bertanggung jawab. Bukan komunitas yang hanya happy-happy, ya, kumpul-kumpul, makan-makan. Seperti PBI, ada acara non formal, ya, makan terus. Saya ikut nanti ya. Saya mau menguji apakah itu benar atau tidak. Ya. Kalau tidak benar saya laporkan nanti. Nah jadi mari kita menjadi orang percaya yang beriman dengan waspada. Ya. Jangan bahasa Inggris itu take it for granted. Ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya. Jadi jangan menganggap sepele. Ya memang harus begitu. Udah aja saya udah percaya Yesus. Ya. Hidup saya sudah nyaman. Cukup begitu. Ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita adalah milik Allah. Tetapi kita punya kereta iman di atas rel apa? Kebenaran. Jadi iman kita harus di atas rel kebenaran. Iman kita bukan berdasarkan perasaan kita. Ya. Ada basisnya di situ, ada landasannya. Dan ingat, kita ini milik Allah. Harganya mahal sekali. Tidak bisa ada orang yang membelinya. Karena dibayar oleh darah anaknya, darah Yesus Kristus. Ya. Jadi sebagai akhir dari renungan ini, kalau kita mendengar ajaran baru, tanya, apakah ini lulus QC? 1 Yohanes pasal 4. Saudara kalau dibaca seluruh 1 Yohanes pasal 4, ya, saya membaca dengan saksama, ya, tapi temponya enggak singkat. Bahwa roh itu harus diuji. Lalu Yohanes menutup di perikop yang kedua, Allah adalah kasih. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena lewat Rasul Yohanes Tuhan mengingatkan kami untuk hidup berwaspada. Kami harus memeriksa setiap roh yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah supaya kami hidup benar di hadapan-Mu dan kami boleh memiliki iman yang berwaspada. Karena kami tahu bahwa dengan iman yang waspada itu landasannya adalah firman Tuhan dan dengan iman itu kami bisa melawan roh-roh duniawi yang gentayangan di sekitar kami. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Buka hati kami ya Tuhan selebar-lebarnya supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Yanto Stianto untuk firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dengan pujian Tetap Cinta Yesus. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bersama-sama ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, sekali lagi. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sejenak tunduk kepala bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi ini sungguh mengingatkan kita agar kita waspada dalam menghadapi segala tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Perlu menguji segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita punya komitmen yang kuat bahwa kita membangun kehidupan iman kita dalam komunitas yang menguatkan dan membangun iman kita untuk tetap berdiri di atas janji-janji Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui firman ini saya yakin dan percaya kita terberkati. Dan mari ambil sikap keputusan yang tepat untuk kita menjalani hari-hari ini. Biarlah kita tetap di dalam Kristus. Berdoalah secara pribadi, minta Tuhan menolong. Bila saudara ada dalam keadaan yang sukar, sulit, dalam situasi yang keadaan mungkin tidak baik-baik dalam hidup saudara, atau saudara sedang melakukan dosa dalam hidup saudara, atau melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan, mari, ini waktu yang baik untuk kita bersikap
supaya kita dapat sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar Dia mengampuni segala perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan iman kita. Atau saudara sedang bergumul dengan kehidupan makan minum saudara, atau pekerjaan dan usaha saudara, yang mungkin akhir-akhir ini sedang membuat hati menjadi sedih atau kecewa. Bicaralah kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar, Dia besar. Terpenting dalam hidup kita adalah memberi hati kita kepada Tuhan. Sebelum saya berdoa, ambil waktu beberapa detik ke depan, saudara bisa pakai untuk menyampaikan kerinduan-kerinduan saudara kepada Tuhan. Teristimewa, bangunlah komitmen dengan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada pagi ini. Baik kami yang ada di ruangan ini, di rumah-Mu ini Tuhan, maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Kiranya kami semua terberkati, karena boleh diingatkan bagaimana kami sungguh-sungguh sebagai orang yang mengasihi Engkau, memiliki iman yang tidak hanya teguh, kuat, tetapi juga harus waspada dalam segala kondisi keberadaan kami sepanjang Tuhan izinkan kami bernafas. Biarlah kami boleh membangun hidup kami, supaya sungguh-sungguh kami dalam keseharian kami, dalam pergaulan, dalam kami melayani Engkau, biarlah sungguh-sungguh kami uji segala sesuatunya dengan kebenaran-Mu. Dan boleh bertumbuh dalam pengenalan Engkau, dalam komunitas yang baik, yang membawa kami untuk semakin dikuatkan, diteguhkan dalam keyakinan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh disampaikan. Biarlah termeterai bagi kami dan sungguh-sungguh menjadi bagian yang kami hidupi hari lepas hari dan membawa kami untuk semakin dalam dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dan semua pergumulan-pergumulan yang sedang kami gumulkan, masalah-masalah yang sedang kami hadapi, dosa-dosa yang sedang kami perbuat dan atau sudah perbuat, Tuhan tolong supaya semua ini dapat terlewati dengan baik, karena kami bersandar dan datang kepada Engkau sebagai sumber jawaban dari semua persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berpisah dari tempat ini untuk masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada di antara kami yang akan kembali ke rumah masing-masing dan akan berpisah dari siaran yang boleh dibagikan oleh Baptis Bait Lahir. Kami mohon Engkau memimpin hidup kami dan menolong menyertai kami, sehingga dalam segala keadaan kami tahu kami bersama-sama dengan Engkau dan Engkau ada dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan juga penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami dan memberkati kami dari sekarang ini sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sidang jemaat yang terkasih, silakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.